Buat kalian yang kecewa dengan hasil putusan ataupun hasil tes DNA-nya Peggy Setiawan Cianjur, dan kemudian mengait-ngaitkannya dengan Kang Deddy Mulyadi, dengan sedikit mengkritisi Kang Deddy yang katanya Kang Deddy itu terlalu jauh tindakannya sampai harus tes DNA dan lain sebagainya. Begini ya, kalau kalian itu kecewa, itu artinya kecewa dengan hasil tes DNA ini, itu artinya kalau saya boleh asumsikan berarti kalian kan meyakini kalau Peggy Setiawan Cianjur itu adalah DPO Peggy Peron, kan begitu. Nah, itu artinya kalian meyakini 3 DPO itu ada dan Peggy Peron itu ada, dan kalian meyakini bahwa Peggy Cianjur itu adalah Peggy Peron, kan begitu ya kan, keyakinan kalian nih. Secara logikanya kan begitu. Lalu kalian kecewa dengan putusan hasil tes DNA karena yang menyatakan tes DNA itu menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan Cianjur itu benar anaknya Pak Cecep dan istrinya, bukan anak mantan bupati begitu. Nah, di sini saya coba ingin memberikan satu saran kepada Anda ya. Begini, kamu dalam mengawal kasus ini itu harus jelas misinya itu apa. Misi kalian mengawal kasus ini itu apa gitu loh. Maka saya ingatkan kembali, misi kita netizen mengawal kasus ini adalah memperjuangkan keadilan rakyat kecil. Itu kalian harus ingat kembali dengan misi itu, malah jangan terlena dengan investigasi ataupun cocokologi ataupun dan lain sebagainya dengan asumsi kalian pribadi, sehingga melupakan misi utamanya, yaitu apa? Mengawal keadilan untuk rakyat kecil begitu loh. Saya tidak pernah menyepelekan effort kalian, kerja keras kalian mengawal kasus ini, tidak. Tapi untuk saat ini kalau kalian terus ngejar 3 DPO, terutama Peggy Peron, mencari pelaku sesungguhnya, itu sebenarnya salah fokus. Kenapa saya katakan salah fokus? Karena melenceng dari misi kita. Misi kita itu adalah mengawal keadilan rakyat kecil. Perlu kalian ingat kembali bahwasanya 3 DPO itu adalah hasil pengakuan dari Sudirman. Itu kalian jangan lupain itu. Siapa itu Sudirman? Orang yang keterbelakangan intelektual, yang lulus SD di umur 17 tahun gitu loh. Nah, artinya kalau kalian percaya dengan DPO ini, dengan Peggy Peron ini, maka artinya kalian percaya dengan keterangan dari Sudirman yang punya keterbelakangan mental. Apalagi kalian sampai berselisih dengan orang-orang yang punya asumsi berbeda, yang ingin memperjuangkan 7 terpidana yang di dalam sana. Kalian berselisih. Yang ngetawain siapa? Yang tertawa terbahak-bahak siapa? Ya Ladusing. Ladusing seneng itu kita netizen berselisih gara-gara ini. Begitu loh. Kalian boleh mencari pelaku sesungguhnya, tapi tidak saat ini. Kapan? Nanti setelah yang 7 terpidana ini dibebaskan. Kita mengawal 7 terpidana dulu. Kalau sudah berhasil, baru tuh kalian masuk ke sana mencari pelaku sesungguhnya. Begitu seharusnya. Kalau kalian masih diributkan dengan ini terus, nah ini bisa bahaya. Misal, kamu percaya ada 3 DPO, kemudian polisi nangkep nih satu lagi, Peggy Setiawan mana gitu. Kalian harus ngawal itu lagi tuh. Ini bener nggak pelakunya? Karena yang misalkan yang ditangkap siapa gitu, Peggy Setiawan dari mana? Dari Bandung misalkan begitu. Lah kalau bener enak. Lah kalau salah loh, kalian harus berkutat lagi di situ, mencari fakta lagi di situ. Terus kapan kalian mau ngurusin 7 terpidana yang dizolimin ini? Makanya saya ingatkan kembali, misi kita itu jelas ya. Jangan melenceng-melenceng dulu, yaitu membela keadilan rakyat kecil. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan kuli bangunan, itu mengindikasikan bahwasanya 7 yang terpidana lain itu adalah salah tangkap. Karena otak yang dianggap otaknya aja salah tangkap. 7 terpidana yang ditahan ini tidak ada satupun scientific evidence-nya, tidak ada bukti berbasis saintifik, itu tidak ada. Semua hanya dari pengakuan Sudirman, pengakuan Aep, pengakuan Dede, dan pengakuan RT Pasren dan anaknya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kalian harus
kembalilah gitu loh ke misinya. Kalau toh kalian tetap ingin ngotot mencari pelakunya dengan bergaya-gaya seperti detektif, silahkan. Tapi jangan sampai berselisih dengan netizen yang ingin mengawal 7 ini. Jangan sampai itu, jangan sampai berselisih, karena yang ngetawain nanti malah ladusing begitu loh. Maka saran saya kembali ya ke misi kita, utamanya adalah mengawal keadilan rakyat kecil. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham nih, sampai sini. Mudah-mudahan kita tetap bersatu gitu loh. Saya tidak ingin kita terpecah nih sebagai netizen. Bahaya kalau sampai terjadi. Ini bentar lagi kita akan ada PK soalnya. PK 7 terpidana, PK-nya tatal. Kalau kalian masih berkutat di situ aja, aduh, gak selesai-selesai nih bos. Beneran gak selesai-selesai. Jadi ayo terus kawal kasus ini dengan satu misi utama kita. Kalau yang lainnya tunggu dulu ya, bukan salah. Investigasi kalian tuh bukan salah, tapi tunggu dulu. Jangan kebanyakan cocokologi. Kita berbasis fakta saja ya. Biar, karena yang akan kita perjuangkan adalah keadilan. Masa keadilan mau pakai cocokologi? Ya harus pakai fakta dong. Ya, terima kasih. Banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan Cianjur. Dan kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat politis. Saya tegaskan dan saya katakan di sini, tugas saya mengenai penanganan kasus terbunuhnya Vina dan Eki yang berdampak dengan dipenjaranya 8 orang tanpa memiliki dasar pijakan hukum yang kuat secara sains, meski sudah mendapat penetapan hukum yang tetap melalui putusan berjenjang. Dan kemudian juga ditangkapnya Peggy Setiawan Cirebon, yang pada akhirnya Peggy dibebaskan melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Aspek ini sudah jelas bahwa proses penetapan tersangka yang berujung pada lahirnya terpidana serta proses penetapan Peggy Setiawan itu tidak memiliki dasar saintifik yang kuat, science crime investigation. Sehingga tugas saya dari sisi kemanusiaan adalah mengungkap seluruh problem ini. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipersalahkan dan orang yang bersalah itu tidak dipersalahkan. Apabila, saya katakan sekali lagi, apabila pembunuhan itu memang terjadi. Tapi kalau kecelakaan mungkin lain masalahnya. Mengenai hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang banyak orang meragukan, bagi saya itu tidak penting. Mau meragukan, mau tidak percaya pada diri saya, bagi saya tidak ada masalah apapun. Karena saya katakan, tugas kemanusiaan itu tidak mesti melahirkan orang percaya. Tetapi dari sisi sebagai manusia, saya berusaha untuk membantu siapapun dia dari berbagai tuduhan, jeratan yang berakibat pada hilangnya kebebasan diri sebagai manusia, baik kebebasan raga maupun kebebasan jiwa. Apalagi itu menyangkut keluarga atau anak-anak orang kecil yang kuli bangunan. Sehingga tugas kemanusiaan itu sudah selesai pada mengantarkan hasil tes DNA itu sendiri. Setiap orang bekerja tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tetapi kepuasan saya adalah kepuasan batin, kepuasan nurani. Sebagai manusia, saya telah berbuat aspek-aspek yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, setelah tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, maka saya tidak akan membahas itu lagi. Saya akan terus fokus mencari bukti-bukti baru, melakukan langkah-langkah hukum bersama tim pengacara untuk membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara. Dan kemudian selanjutnya juga saya ingin Mabes Polri melakukan penyelidikan ulang untuk menentukan kasus tersebut. Kalau pembunuhan, segera cari dan tangkap pembunuh yang sebenarnya. Kalau kecelakaan, tentunya juga harus diungkapkan ke publik secara terbuka
dan berbasiskan sains. Cuman saya mengingatkan bahwa dulu para terpidana termasuk Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti sains. Dan kita pun tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti sains. Saya tidak berharap kasus ini dibawa ke ranah-ranah yang bersifat imajinatif, klinik, hanya perkiraan, tanpa tahu duduk persoalan dan tanpa turun ke lapangan, hanya melihat dari perkembangan media sosial. Ingat, kita tidak boleh menuduh orang lain tanpa dasar.